Untuk materi saya beri judul Short Finding and Share. Biasanya itu kan like, comment, and share, gitu ya. Nah, saya lebih suka di sini saya gunakan judul Find, Short, and Share. Artinya apa? Kita mencari ide-ide riset, ide-ide penelitian, kita temukan baru kita share, kita publikasikan. Baik, saya masuk ke materi yang pertama. Di sini saya ingin bermain gambar ya. Saudara ketika membuat judul, apa dasar saudara membuat judul? Dari permasalahan di lingkungan. Permasalahan di lingkungan, luar biasa masnya ya. Boleh kasih aplaus masnya. Jadi memang ada banyak cara untuk mendapatkan ide. Bisa dari jurnal, bisa dari melihat fenomena atau permasalahan yang ada di lingkungan kita. Tinggal peran saya hadir pada hari ini, pagi ini adalah membuat cara-cara pengambilan jurnal dan melihat fenomena di lingkungan itu lebih prosedural. Itu peran saya di situ ya. Kenapa demikian? Karena satu masalah itu kita melihatnya bisa berbeda-beda. Di situ ada gambar mungkin agak remang-remang, ada gambar, saudara mungkin sudah sering mendengar gambar ini atau melihat gambar ini, ada gajah dan orang buta. Kalau orang buta dikasih analogi tentang gajah, pasti bayangannya gajah itu sesuai dengan apa yang dipegang, betul? Karena penglihatannya mohon maaf tidak bisa dimanfaatkan. Orang buta kalau memegang telalai gajah, pasti bayangannya gajah itu bentuknya panjang, begitu kan? Kalau dia melihat bagian ekor, pasti bentuknya kecil dan memanjang. Kalau melihat tubuhnya, maka gajah itu adalah di suatu bidang yang luas, begitu. Itulah yang disebut sebagai paradigma riset atau cara pandang riset. Saudara, ada yang dari manajemen dan ada yang dari akuntansi. Ketika melihat istilah aset atau istilah modal, capital, pasti satu orang dengan yang lain persepsinya berbeda-beda, betul ya? Ada aset lancar, ada aset tetap, fixed asset dan current asset. Pasti paradigmanya berbeda-beda. Itulah yang disebut sebagai paradigma penelitian. Di sini kenapa perlu adanya penelitian? Untuk menyamakan dan memberikan perspektif baru. Bahwa gajah itu kalau dari samping begini loh, kalau dari depan begini, kalau dari belakang begini. Jadi skripsi saudara itu tidak, kalau dalam pemahaman saya tidak ada yang salah dengan judul maupun karyanya, tetapi hanya perspektif yang berbeda. Penelitian atau riset yang riset diserap dalam bahasa Indonesia, research yang diserap dalam serapan Indonesia menjadi riset, itu berasal dari kata riset ya, Inggris. Research, search itu kan mencari. Berarti next, re itu kembali, search itu mencari. Berarti riset atau research itu artinya mencari kembali. Begitu. Menemukan ulang. Sehingga dengan demikian arti sebenarnya dari riset adalah mencari kembali. Berarti kalau mencari kembali berarti dulu kan sudah pernah dicari, betul nggak sih? Kita cari dari sudut yang berbeda, itu namanya riset. Paham nggak? Jadi jangan membayangkan saudara itu menemukan ide baru yang sama sekali belum pernah ada. Jadi yang ada di skripsi saudara atau artikel jurnal itu merupakan pengembangan dari penemuan sebelumnya. Paham nggih? Makanya disebut sebagai research atau riset. Re kembali, set mencari. Next. Nah, menurut Hayes tahun 2022,
Benar sekali seperti yang Masnya tadi sampaikan, bahwa riset itu adalah pemikiran yang sistematis mengenai berbagai jenis masalah yang solusinya memerlukan pengumpulan dan penafsiran fakta-fakta. Untuk S1 skripsi itu masih diperkenankan riset yang replikasi. Saya ulangi, penelitian replikasi. Replikasi itu bagaimana? Saudara baca skripsi terdahulu, punya kakak-kakak, misalnya pengaruh persepsi karyawan terhadap tingkat penjualan misalnya di perusahaan Sidoarjo tahun 2024. Saya ulangi lagi, pengaruh persepsi karyawan terhadap tingkat penjualan perusahaan di Sidoarjo tahun 2024. Itu penelitian terdahulu, skripsi terdahulu. Direplikasi menjadi pengaruh persepsi karyawan, sama kan? Terhadap tingkat penjualan, masih sama kan? Di kota Surabaya, hanya beda lokus risetnya, itu sah. Itu namanya riset replikasi. Untuk skripsi masih diperbolehkan secara nasional. Nanti di tesis sudah nggak boleh. Tidak hanya itu, variabel sama-sama di Sidoarjo, tahun berbeda, itu juga masih replikasi. Itu kan seolah-olah menjiplak, betul ya? Itu riset replikasi dan diperbolehkan. Tapi saya tidak tahu kebijakan di Fakultas Ekonomi apakah itu boleh atau tidak replikasi yang model begitu ya. Tetapi secara umum penelitian replikasi skripsi seperti itu boleh. Kemudian riset penelitian cara memahami sesuatu melalui penyelidikan atau mencari bukti-bukti terkait masalah dilakukan secara hati-hati sehingga diperoleh solusinya. Cara menyelesaikan masalah, saya ingin tanya ke saudara. Tadi terkait judul, okelah dari jurnal, dari melihat fenomena atau masalah di lingkungan. Sekarang cara pengambilan data. Yang rencana mau nyebar kuesioner atau angkat boleh angkat tangan. Skripsinya rencananya nyebar angket atau kuesioner, boleh angkat tangan. Ada data itu ada dua, ada data primer, ada data sekunder. Kalau data primer, Anda melakukan pengambilan langsung datanya dengan kuesioner, dengan eksperimen, wawancara mendalam, itu bisa. Paham nggih? Data sekunder, namanya saja secondary ya, level 2, mengambil data secara tidak langsung, termasuk saya juga melakukan itu. Saya pakai data secondary atau archival data istilahnya. Saya ambil data-data di Bursa Efek Indonesia. Itu enak, satu tidak butuh biaya kemana-mana, yang kedua kita duduk aja depan laptop, kita searching, collect data. Habis itu kita running di aplikasi statistiknya, baik itu SPSS, Stata, Fviews, Amos, dan seterusnya. Gitu. Ya, tinggal dipilih mau pakai data primer atau data sekunder. Data primer juga bagus karena langsung mengambil data dari responden. Begitu. Jadi dua-duanya bagus, tinggal data kita itu arahnya ke primer atau sekunder. Riset atau penelitian bisa diartikan sebagai cara untuk memahami sesuatu melalui penyelidikan atau usaha mencari bukti-bukti terkait masalah tersebut ila akhirihi, gitu ya. Boleh dibaca di depan layar. Yang ingin saya tekankan adalah ada istilah metode penelitian, ada istilah metodologi penelitian. Strong point-nya ada di warna merah. Kalau metode itu cara yang menggunakan prosedur ilmiah, prosedurnya saja, itu namanya metode. Tapi kalau metodologi penelitian tidak hanya prosedur, tetapi logiknya, pola pikirnya,
dukungan empirisnya, penelitian-penelitian terdahulu, gitu kan? Dan justifikasi atau kebenaran ilmiahnya. Apakah proposal yang saudara susun kemarin sudah mengandung itu di bab 3? Secara logika sudah masuk, ada dukungan penelitian terdahulu, sudah punya justifikasi yang kuat? Insya Allah. Oke, kita cek. Kuantitatif atau kualitatif? Kalau metode, bunyi kalimatnya begini. Penelitian ini menggunakan pendekatan kuantitatif. Titik, berhenti di situ. Populasinya adalah seluruh mahasiswa Unusida dengan menggunakan teknik random sampling, ya kan, atau purposive sampling untuk mendapatkan sampel. Ada begitu? Kalimat itu adalah kalimat metode penelitian. Clear sampai di sini? Paham nggih? Sekarang yang metodologi. Kalimat yang metodologi penelitian. Sejalan dengan penelitian HAIR 2021 yang menggunakan pendekatan kuantitatif, sehingga penelitian ini mengacu pada pendekatan onion research. Ada bedanya. Satu, ada dukungan empirik penelitian terdahulu, betul? Yang kedua, di situ ada pendekatan yang digunakan. Monggo diintrospeksi. Apakah kalimat di bab 3-nya punya saudara yang judulnya itu adalah metodologi, tetapi di situ hanya isinya prosedur. Sehingga kalau mau tetap judul metodologi penelitian, saudara tambahkan poin-poin itu. Satu, pola pikir. Dua, dukungan empiris. Empiris itu penelitian terdahulu. Siapa yang sudah melakukan dengan cara itu? Gitu. Untuk teknik analisisnya menggunakan apa? Punya saudara? Menggunakan PLS misalkan, ya kan? Tambahi sejalan dengan penelitian siapa tahun sekian, yang temanya sama loh ya dengan judul saudara ya. Maka penelitian ini menggunakan teknik analisis PLS, ya kan? Gitu, partial least square, gitu ya. Itu baru sah disebut sebagai metodologi. Mudah-mudahan hal yang terakhir saya sampaikan ini bisa membuka wawasan saudara, gitu ya. Jadi kalau saudara hanya mencantumkan penelitian ini menggunakan pendekatan kuantitatif atau kualitatif, itu metode. Penelitian ini menggunakan teknik analisis purposive random sampling, itu juga metode. Gitu ya. Teknik pengumpulan datanya menggunakan kuesioner, itu metode. Nah, skripsi kita bukan karya fiksi. Saya ulangi lagi, skripsi kita bukan karya fiksi. Karya fiksi itu seperti novel, cerpen, ya kan? Bunga rampai, dan seterusnya. Skripsi kita adalah skripsi yang ilmiah. Kalau dikatakan ilmiah berarti harus memenuhi kaidah ilmiah. Satu, harus sistematis. Dua, harus punya metode. Yang ketiga, harus objektif. Yang keempat, universal. Tujuan dari penelitian. Tujuan penelitian itu ada dua ya, ada tiga ya. Boleh dilihat di layar, mungkin agak kecil. Jadi skripsi saudara itu adalah penelitian. Di bab 1 dicantumkan enggak manfaat dan tujuan penelitian. Ya kan?
Manfaatnya itu setidaknya harus mengandung satu di antara tiga ini. Syukur-syukur bisa tiga. Satu, penemuan baru. Yang kedua, pembuktian. Yang ketiga, pengembangan. Saya ingin case satu, saya tidak bertanya, tapi ingin satu contoh judul saja sebagai biar real contohnya ya. Ya, pengaruh kemudahan akses e-commerce dan gaya hidup hedonisme terhadap perilaku konsumtif, itu N-nya pakai M mungkin ya, konsumtif, mahasiswa pekerja di Sidoarjo. Baik, sekarang coba kita explore nggih. Coba kita explore. Dari judul ini, tadi di slide-nya itu kan PPT, yang PPT tadi, slide terakhir, itu kan ada tujuan penelitian, betul ya? Tadi ada apa? Penemuan, menemukan hal yang baru kan? Pembuktian, yang ketiga pengembangan. Dari judul ini kira-kira tujuannya mengarah kemana? Penemuan, pembuktian, pengembangan. Jadi sebenarnya saudara itu bisa menganalisa, melihat judul saja itu sudah tahu arah tujuan dari penelitian ini untuk membuktikan apa yang dibuktikan ini. Yang dibuktikan adalah perilaku konsumtif. Jadi itu berubah tidak ketika ada variabel kemudahan akses e-commerce dan ada gaya hidup. Membuktikan ketika zaman e-commerce dan gaya hidupnya yang hedon, ini merubah perilakunya enggak, gitu kan? Itu saja yang mau dibuktikan. Gitu, urusan tekniknya pakai apa, metodologinya bagaimana, itu teknis saja. Tujuannya adalah membuktikan kalau dia pakai e-commerce, dia gaya hidupnya hedon, konsumtif enggak anak muda yang bekerja, mahasiswa yang bekerja di Sidoarjo ini? Kan begitu ya? Itu aja, itulah yang disebut sebagai karya ilmiah. Tujuannya untuk membuktikan. Next, kembali ke PPT. Mudah-mudahan bisa dipahami nggih? Itu tujuan dari penelitian. Berikutnya, manfaat penelitian. Nah, sekarang dari judul yang sama, pengaruh e-commerce dan gaya hidup yang hedonisme terhadap perilaku konsumtif mahasiswa bekerja di Sidoarjo, itu kira-kira manfaatnya apa dari tiga itu? Memahami masalahkah, memecahkan masalahkah, atau mengantisipasi masalah? Jawabannya adalah memahami masalah. Begitu. Jadi dari sini saudara bisa ambil hikmahnya. Oh, yang saya kerjakan ini sebenarnya untuk memahami masalah begitu, atau menjadi pemecah masalah. Gitu. Contoh, ada yang porong nih, Tanggulangin dekat Lumpur Sidoarjo. Ada kan ya? Buatkan satu judul saja, simpel aja, yang itu judulnya adalah memahami masalah. Judul penelitian tentang Lumpur Sidoarjo, memahami masalah. Pengaruh, sama-sama pengaruh, biar lebih mudah. Pengaruh asap lumpur misalnya terhadap tingkat kesehatan. Berarti memahami masalah, ya kan? Satu. Sekarang yang menyelesaikan masalah, memecahkan masalah dengan case yang sama. Pengaruh destinasi wisata Lumpur Sidoarjo terhadap pendapatan masyarakat desa setempat. Ya, bagus. Boleh kasih aplaus untuk Mbaknya. Iya, artinya apa? Dia menjadi masukan buat pengambil kebijakan, baik itu lurah, camat maupun bupati bahkan, bahwa destinasi Lumpur Lapindo ini mempengaruhi pendapatan loh. Gitu kan? Berarti bagaimana sebagai pimpinan di kabupaten ini? Saya buatkan jalannya, kan begitu kan? Saya kembangkan wisatanya. Gitu.
Meskipun di situ mbaknya bilang sama-sama pengaruh, kan begitu kan? Jadi sudah beda manfaatnya. Begitu. Terakhir, contoh tentang mengantisipasi masalah. Monggo, yang lain. Misalnya nih, masalah ada air bersih, ada masalah situ enggak? Ya, itu yang kalian eksplor, antisipasi masalah tentang air bersih. Berarti judulnya bagaimana? Dengan case yang sama, kasus yang sama. Pengaruh atau lupakan pengaruh lah, mungkin bosan ya. Peran pemerintah dalam mengelola air bersih di sekitar lumpur Sidoarjo. Itu manfaatnya mengantisipasi. Jadi pada akhirnya riset ini penting. Sumber data penelitian. 2 tadi sudah dijawab, yang jurnal sama mbaknya, yang pengamatan masalah di lingkungan sama masnya tadi. Sudah benar? Ada satu lagi sumber data penelitian. Itu ada media massa. Itu juga bisa menjadi sumber data penelitian. Karena bidang kami adalah accounting, saya punya teman, karena teman kami kan semuanya dosen ya, yang sekolah itu kan. Ada dosen, ada praktisi, konsultan pajak, ada auditor, ada macam-macam lah ya. Intinya mereka para orang-orang yang berkecimpung di bidang masing-masing. Saya punya teman itu dosen Khairun, Universitas Khairun, satu-satunya universitas negeri di Ternate. Oke, mungkin belum pernah dengar ya. Satu-satunya universitas negeri di Kepulauan Ternate. Itu meneliti tentang tone, tahu tone? Nada itu loh. Bagaimana, tone dan CEO selebriti. CEO tahu ya? Chief Executive Officer itu kan? Pimpinan lah intinya. CEO selebriti itu begini. Pernah dengar nggak kayak Pak Erick Thohir sering muncul di media? Jadi yang dia teliti, apakah selebritinya CEO itu, pimpinan perusahaan itu mempengaruhi crash risk atau yang lain lah, kinerja gitu. Kalau dia crash risk, harga sahamnya gitu. Jadi dia ngambil data itu dari media-media. Dikumpulkanlah itu dengan cara dilihat satu-satu, seberapa banyak dia itu tercover di media. Itu bisa jadi sumber penelitian. Intinya saya ingin menunjukkan bahwa media bisa menjadi sumber data penelitian. Saya rasa mungkin saudara tidak menggunakan media ya. Rata-rata kuesioner atau angket atau dari data-data secondary ya. Gitu. Next, agak cepat saja. Pernah dengar riset gap enggak? Dituntut enggak sama pembimbingnya? Ya. Riset mana riset gapnya gitu kan? Gap itu artinya kesenjangan. Kesenjangan itu jarak. Tapi bukan jarak di antara kita loh ya. Itu jarak antara riset kita dengan riset-riset yang terdahulu. Gap teori itu atau gap riset, ya ada gap teori, ada gap riset, jarak kesenjangan, itu ternyata ada macam-macam. Boleh sebelumnya ini Mas? Ada evidence gap, bukti yang berbeda, ada knowledge gap, pengetahuan yang berbeda, dan ada macam-macam sampai ada berapa itu? 7 gap. Nanti PPT-nya boleh dibaca. Gitu ya. Ini sebagai bekal saudara ketika ditanya sama pembimbing, mana gap risetnya? Jelaskan. Saya Bu menggunakan metode, saya contohkan satu ya. Ketika Mbak siapa namanya yang belakang? Mbak Meli menggunakan gaya hidup hedon dan e-commerce terhadap perilaku konsumtif,
Ya. Ada riset sebelumnya yang sama, misalnya ya, yang menyerupai. Bedanya di metode saja. Jawab pembimbingnya, Pak, Bu, riset gap saya adalah methodological research. Di sini peneliti yang terdahulu menggunakan analisis kualitatif, saya menggunakan kuantitatif. Yang sana menggunakan PLS, saya menggunakan OLS. Sana menggunakan GMM, saya menggunakan apa, gitu ya. Itu baru metodologikal, metode gap-nya. Banyak eviden, bukti-bukti. Sana Bu menggunakan data-data perusahaan manufaktur. Di sini saya menggunakan data perusahaan tambang, mining, bidang tambang. Itu gap eviden. Novelty atau kebaruan pernah ditanya mboten? Ada yang pernah kebingungan ketika ditanya apa novelty-nya? Kebaruan dari penelitian atau skripsi saudara? Apa kebaruan dari skripsimu ini, judulmu ini? Ada 3, intention, improvement, sama refutation. Jadi jelaskan, Bu, novelty saya adalah kategori improvement, di mana saya mengembangkan dari tema riset sebelumnya terkait dengan perilaku konsumtif. Di sini saya ingin mengembangkan menggunakan metode yang berbeda. Begitu. Jadi saudara punya dasar untuk menjawab pertanyaan tentang novelty. Gitu nggih? Jawab dengan dasar 3 jenis ini, salah satu dari 3 jenis ini. Gitu. Setelah ini kita contohkan di mana apa itu kebaruan. Di situ saya membuat gambar contoh tentang novelty sebagai analogi biar lebih mudah memahami. Tahun 1977 ke 2002, Spider-Man itu ada bedanya enggak? Bedanya di mana? Ya iya, itu kita bicara tentang seragam soalnya. Saya perjelas mungkin pertanyaannya. Seragam atau kostum dari Spider-Man tahun 1977 ke 2022 bedanya di mana? Di mana? Ya, kita ngomong tentang kostumnya, bajunya. Bedanya di mana? Bagian mata saja, betul kan ya? Hanya Hanya merubah warna di mata saja itu bisa menjadi kebaruan. Apakah merubah seluruh kostum? Tidak. Itu novelty, begitu. Objek riset yang sama, objek penelitian yang sama, saudara melihat dari teori yang berbeda, itu kebaruan. Objek yang sama, tema riset yang sama, sama-sama tentang perilaku konsumtif, menggunakan teknik analisis berbeda, itu sudah kebaruan novelty. Itu jawab, Pak, Bu, novelty saya adalah menggunakan pendekatan baru atau menggunakan metode baru di mana ini berbeda dengan penelitian si A tahun sekian. Tunjukkan perbedaan itu. Paham nggih? Alur penelitian, kita identifikasi masalah, kajian literatur, tujuan penelitian, mencari data, mengapresiasi dan mempublikasi. Nanti boleh dibaca di PPT, dan slide yang terakhir adalah tentang ini. Silakan. Let's practice ya. Mari kita mempraktekkan ide penelitian.